Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Sudarmo menyebut sedikitnya 6 dari 20 berkas administrasi Ormas FPI sehingga belum dikeluarkannya izin perpanjangan Ormas FPI bukan karena politisasi. Sudarmo menjelaskan sesuai aturan Permendagri, pemerintah memiliki waktu 15 hari kerja untuk melakukan verifikasi setelah berkas permohonan perpanjangan izin FPI diberikan kepada pemerintah, yakni mulai dari 20 Juni 2019. Dari verifikasi sementara, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri melihat ada sejumlah berkas yang belum dilengkapi FPI. Karena itu FPI diharapkan segera melengkapi berkas administrasi. 6 lah persyaratan yang memang belum dilengkapi. Salah satunya misalnya surat pengajuan permohonan untuk mendapatkan SKT itu kan nggak ada nomor, belum dinomori. Sebenarnya kan belum nomor kan ini surat benar atau tidak kan gitu, ya kan? Yang kedua ADART-nya sendiri juga belum ditandatanganin. Ya, jadi ADART, ya ADART-nya ini punya FPI belum ditandatangani. Yang ketiga, belum membuat surat pernyataan untuk melaporkan kegiatan. Yang keempat, itu surat pernyataan yang menyatakan bahwa lambang, bendera, atribut yang dimiliki ATP itu bukan merupakan hak paten organisasi yang lain. Yang terakhir itu adalah rekomendasi dari Kementerian Agama. Komisi Dalam Negeri DPR menilai pemerintahan memiliki otoritas untuk mengevaluasi seluruh organisasi masyarakat di Indonesia termasuk Ormas FPI. Pemerintah memiliki otoritas untuk mengevaluasi terhadap berjalannya ataupun eksistensi organisasi-organisasi tersebut. Dalam pandangan saya bahwa selama organisasi manapun gitu ya, manapun yang berkontribusi terhadap negara ya sebaiknya tetap diberikan kelonggaran dan keberlanjutannya, dan evaluasi tentu itu menjadi domain dari pemerintah. Oleh karena itu Kemendagri harus seksama dan harus betul-betul melalui kajian yang mendalam di dalam apakah memberikan izin lanjutan ataukah menyetop, tentu juga harus teliti. Ormas Front Pembela Islam dinilai Kementerian Dalam Negeri belum memenuhi syarat dokumentasi untuk perpanjangan izin ormas. Pemerintah memastikan tidak akan mendiskriminasi ormas tertentu selama memenuhi syarat dan taat pada aturan. Kementerian Dalam Negeri masih mengkaji izin perpanjangan surat keterangan terdaftar atau SKT Ormas Front Pembela Islam. Hingga saat ini FPI belum memenuhi syarat dokumentasi untuk perpanjangan izin ormas. Bukan masalah mempolitisasi, ini masalah politik negara yang harus ditaati oleh setiap ormas yang mempunyai hak untuk berormas, berhimpun, berpartai yang dilindungi oleh undang-undang, tetapi aturan-aturan kenegaraan itu harus diikuti dengan baik, termasuk pengajuannya juga akan kita lihat track recordnya bagaimana. Jadi tidak hanya FPI ya, seluruh ormas yang ada ini. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala memastikan pemerintah tidak bisa mendiskriminasi organisasi masyarakat selama memenuhi persyaratan yang berlaku. FPI atau ormas apa saja di Indonesia ini kan negara demokrasi. Kita tidak bisa diskriminasi. Kalau FPI itu memenuhi syarat, 10 syarat, boleh. Tidak memenuhi, ya tidak boleh. Kembali kepada aturannya. Kalau dia memenuhi syarat, boleh. Ya, itu kita tidak bisa diskriminasi dan kita tidak boleh berandai-andai, ya kan? Selama dia secara formal mengatakan taat pada Pancasila, apa contohnya organisasi dakwah atau apa, silakan. Tapi kalau dia mengatakan menolak Pancasila, pasti tidak bisa. Selain FPI, Kemendagri memastikan sedang menelaah surat keterangan terdaftar atau SKT untuk kelengkapan dan anggaran dasar anggaran rumah tangga dari sejumlah ormas, termasuk mempertimbangkan rekam jejak ormas-ormas tersebut sejak berdiri. Tim Liputan Metro TV. Benarkah alasan tidak lengkapnya berkas menjadi satu-satunya penyebab pemerintah belum juga memberikan izin perpanjangan surat keterangan terdaftar bagi Ormas FPI? Untuk membahasnya telah bergabung melalui sambungan telepon Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bapak Sudarmo.
Selamat malam Pak Sudarmo, apa sebetulnya menjadi penyebab pemerintah belum memperpanjang izin bagi FPI? Ya, selamat malam Mbak. Jadi Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini memang belum memberikan surat keterangan terdaftar, perpanjangan surat keterangan terdaftar dari ormas khususnya FPI. Itu karena memang persyaratan-persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan itu belum sepenuhnya lengkap. Jadi kami meminta kepada FPI untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Saya pikir FPI juga sudah tahu kok persyaratan-persyaratan yang harus ditetapkan. Hanya kemudian setelah kita verifikasi, ya, jadi bukan kita kaji, tapi kita verifikasi terhadap semua dokumen yang dikirim kepada kita ini, masih ada beberapa yang memang belum lengkap. Nah, itulah kita kembalikan untuk melengkapi, begitu Mbak. Apa saja berkas yang sampai saat ini masih belum dilengkapi oleh FPI? Ada surat permohonan untuk perpanjangan, itu kan masih belum ada nomornya. Kemudian juga belum ada surat pernyataan untuk menyampaikan bahwa seluruh kegiatan akan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Yang berikutnya surat pernyataan tentang menyangkut masalah bendera, lambang, atribut, dan lain-lain yang dimiliki HT itu tidak menjadi milik hak paten organisasi yang lain. Termasuk ada ERT-nya yang kita lihat itu juga belum ditandatangani oleh seluruh pengurus yang ada di kepengurusan FPI. Baik, Pak Sudarmo, Dan jika satu lagi itu rekomendasi dari Kementerian Agama, itu yang belum ada Mbak. Pak Sudarmo, jika ada yang berpandangan izin FPI belum diperpanjang karena masalah pandangan politik, apa tanggapan dari Kemendagri? Ya, saya tidak tahu kenapa kok ada perbandingan kayak begitu ya. Bahwa kita ini profesional, Mbak. Ya, untuk menetapkan dan memberikan SKT kepada ormas itu mendasari terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dasar yang kita pakai jelas undang-undang. Tidak ada asumsi lain yang kita gunakan untuk tidak tidak mengeluarkan SKT atau tidak memberikan perpanjangan kepada SKT itu karena ada unsur-unsur lain. Tidak ada muatan politis, ya, tidak ada politisasi terhadap ormas tertentu. Ya, jadi Kemendagri ini profesional, memberlakukan kepada seluruh ormas itu sama. Siapapun itu ormas, ya, ketuanya dan dari manapun, kan kalau misalnya mereka mengajukan SKT Kemendagri, itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan di undang-undang. Itu saja sebetulnya, Pak. Baik Pak Sudarmo, jika berkas sudah dilengkapi, apa sebetulnya tahapan selanjutnya? Apakah kemudian Kemendagri juga melakukan evaluasi? Ya, makanya kita lihat ya lengkap, kemudian baru kita akan lakukan juga verifikasi faktual di lapangan. Kan ada pentahapan lah kan. Ini kita baru memverifikasi terhadap persyaratan administrasi. Itu masih di atas meja, di atas kertas. Belum kita melakukan verifikasi di lapangan. Artinya bahwa ada beberapa yang perlu kita lakukan pengecekan. Contoh misalnya kantor sekretariat FPI misalnya. Kan kita harus betul-betul memastikan kantor sekretariat itu ada. Ya, ada di jalan mana, di desa mana, kecamatan mana. Nah, yang jelas ini kita pastikan supaya kemudian kita ini tidak memberikan SKT, tetapi kemudian ada hal yang sebetulnya di dalam persyaratan itu mungkin fiktif kan gitu loh. Ini yang kita jaga. Ya, sementara ini baru kita verifikasi persyaratan-persyaratan yang di atas kertas saja. Artinya secara sepintas kita lihat semua persyaratan yang masuk itu. Nah, itu ada beberapa persyaratan yang kurang.
Nah, itu yang masih ada persyaratan yang kurang seperti itu ya. Baik Pak Sudarmo, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Pemirsa, Presiden memastikan ibu kota akan pindah ke Kalimantan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.